mengingat, tadi sambil mengingat sebenarnya, ada beberapa buku referensi yang dulu waktu saya ambil S3 di UP itu ditekankan betul di kelas. Salah satunya adalah tulisan Skinner gitu ya, kemudian B. Brunner, lalu ada Lev Vygotsky, ada juga tulisannya Jean Piaget, tetapi yang agak sering diperdalam, dipertajam adalah taksonomi Bloom, Benjamin S. Bloom, dan karena nanti ada mahasiswa Bloom gitu ya, asuhan pemikiran Bloom, yaitu Anderson yang bisa mereview dan mengoreksi pemikirannya Bloom, maka pandangan beliau nanti juga akan kita bawa ke sini, kita gunakan untuk mewarnai kurikulum begitu ya. Seperti apa kita membayangkan RPS itu tidak bisa tidak harus kita kaitkan dengan bagaimana kita membayangkan kurikulum gitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, izin saya akan mengambil salah satu poin saja, bahwa hampir semua tokoh yang tadi saya sebut itu memulai dengan atau memunculkan satu diksi, yaitu kurikuler, itu dari bahasa Latin, kurikular itu ya, yang arti harfiahnya adalah cara yang harus ditempuh oleh anak manusia. Kalau tadi membayangkan Bapak Ibu semua mengenalkan diri telah menempuh jarak yang jauh gitu ya, yang intens gitu ya, sehingga cara itu membentuk karakter gitu ya, membentuk, mungkin diawali kalau teorinya belum, membentuk ingatan, membentuk pemahaman, membentuk bagaimana bisa seseorang berbuat atau aplikasi atau menerapkan, bahkan mengantarkan pada kemampuan menganalisa, mensintesa gitu ya, kemudian bisa mengevaluasi, dan terakhir ini kalau Anderson hasil koreksinya pada pandangan dosennya itu bahkan menambahkan satu poin yang dianggap paling penting hari ini, yaitu mengkreasi. Jadi Bapak Ibu, dari proses tadi sudah tergambar bahwa proses menjadinya kita itu kan butuh rute, butuh jarak tempuh, butuh waktu tempuh, dan tentu ada konten yang kemudian diinternalisasi oleh setiap anak manusia. Jadi itu poin yang saya kira kita garis bawahi dari apa yang kita sebut sebagai kurikulum. Nah Bapak Ibu, oleh karena itu saya sejak awal mengajar, saya alumni SPG dulu tahun 90, pernah jadi guru SD 1 tahun, dan ternyata nasibnya tidak mujur sehingga tidak bisa diangkat. Saya S1, lulus 95, lalu diangkat menjadi guru tahun 96. Itu selalu membayangkan bahwa anak-anak itu akan menempuh rute hidupnya, menempuh jalan hidupnya, tentu ada starting point-nya, lalu ada ending-nya gitu ya. Nah itu hal penting saya kira yang perlu kita garis bawahi kalau nanti kita akan membawanya pada hal yang lebih teknis, yaitu rencana pembelajaran semester atau RPS. Nah dari situ Bapak Ibu, maka saya tentu akan membawa apa yang level kognisi yang dikenalkan oleh Bloom tadi dan Anderson, saya akan coba sebut satu-satu, sehingga level kognisi ini nanti menjadi salah satu poin yang perlu kita munculkan, perlu kita integrasikan dalam RPS kita. Tapi ini masih secara teoritiknya gitu ya. Bloom itu memang membagi ada 3 domain, yang dari 3 domain itu yang paling sering dimunculkan adalah domain kognisinya, kognitifnya itu ya. Jadi cara memahaminya begini, bahwa nalar kita, proses nalar itu nggak akan terjadi bila orang nggak ada yang bisa diingat. Itu satu ya. Oleh karena itu ini kita bisa kaitkan Bapak Ibu yang mendalami fikih, itulah mengapa di Islam itu tindakan yang berakibat merusak ingatan itu harus dihindari gitu ya. Jadi Bloom itu menulis bahwa kognisi level 1 yang paling rendah tapi penting dasar itu adalah mengingat. Jadi
meskipun nanti kita akan mendesain RPS dengan level high order thinking skill, jadi tingkat berpikir level berpikir tinggi, tetapi tidak berarti kita melupakan memori, tidak berarti kita melupakan materi yang sifatnya ingatan. Jadi ini masih perlu, walaupun kita nanti akan penekanannya pada nalar, analisis, sintesis, dan seterusnya. Belum menaikkan ke level 2, tidak mungkin, jadi logikanya, tidak mungkin orang paham kalau tidak ada yang bisa diingat. Jadi pemahaman itu diawali karena ada ingatannya gitu ya. Mengingat, memahami. Lalu level ketiga, C3, kognisi level 3, mustahil orang bisa menerapkan. Contoh saya pagi-pagi nyetir ya, nggak mungkin bisa nyetir, bawa mobil kalau nggak ingat mobilnya ada di mana, misalnya setirnya yang mana itu ya. Jadi mengingat, memahami, lalu mengaplikasi atau menerapkan itu menjadi hal yang sangat tahapannya berurutan, sekuensinya jelas gitu ya. Tidak bisa loncat begitu saja kecuali seseorang yang sudah di level nanti istilahnya bermetakognisi, tapi itu level yang sangat tinggi gitu ya. Kemudian dari penerapan itu kita bayangkan mahasiswa kita atau peserta didik kita memiliki kemungkinan untuk menganalisa, itu kalau belum berarti C4, dan mensintesa. Dalam teori Bloom itu C5. C4, C5 menganalisis, mensintesis itu dua hal berbeda kata Bloom. Nanti kata Anderson itu hal yang harusnya sama, menganalisa, mensintesa itu hal yang sama. Maka Anderson mengkoreksi itu dijadikan satu level, yaitu menjadi C4. Saya ulang lagi, C5 menurut Anderson gitu ya. Jadi Bapak Ibu kita ulang lagi, secara kurikulum ada tahapan, ada rute yang ditempuh oleh peserta didik di kelas kita dalam hal berpikir saja. Itu ada mengingat, ada memahami, ada mengaplikasi, ada menganalisa, ada mensintesa. Lalu yang terakhir versi Bloom adalah mengevaluasi. Semua yang telah dipikirkan, mungkin telah dilakukan, telah dipahami dulu, dilakukan, dianalisa, disintesakan itu dievaluasi. Versi teorinya Benjamin S. Bloom, peserta didik dalam konteks ini mahasiswa kita yang sudah menempuh rute berpikir dimaksud, maka dianggap sudah oke secara proses berpikir gitu ya. Itu belum. Tetapi untuk Anderson tadi sudah sampaikan bahwa Anderson memandang ada hal yang kurang dari pemikiran Bloom, yaitu dalam kehidupan tantangan selalu baru, kehidupan semakin kompleks, maka kurikulum pun harus dikembangkan. Maka Anderson justru poin terpenting adalah bagaimana peserta didik dalam konteks ini kita punya mahasiswa itu bisa mengkreasi hal-hal baru, menghadapi tantangan baru, lalu mengkreasi sesuatu yang baru. Kalau kita sering dalam riset sering didorong agar riset kita mengandung unsur kebaruan gitu ya, ada novelty-nya, tidak lari dari state of the art kita. Saya kira ini cukup relevan dengan apa yang diteorikan oleh dua tokoh berpikir itu, yaitu Bloom dan Anderson. Nah Bapak Ibu, maka nanti kalau kita bawa secara institusional, misalnya kita di kampus UIN misalnya, maka kita akan melihat bahwa dari tiap-tiap prodi, setiap mahasiswa untuk sampai pada gelar sarjana misalnya, maka dia harus menempuh rangkaian mata kuliah. Jadi kalau di rute hidup tadi, kalau di desain secara institusional, misalnya di tiap prodi, seorang alumni SMA atau aliyah ketika ingin mencapai gelar sarjana, maka dia harus menempuh rute dengan menuntaskan rangkaian tahapan yang itu kita sebut rute,
mata kuliah yang kita susun dari semester 1 sampai semester 8 kita harapkan lulus kalau kita mengasumsikan lulus tepat waktu. Tetapi kita berikan kelonggaran sampai semester 14 nih misalnya. Jadi rute itu menjadi sesuatu yang kita coba petakan ya, kita petakan dalam dalam kita nanti sedang mengampu mata kuliah apa. Kemudian mata kuliah itu karena bagian dari rute yang ditempuh tadi menjadi bagian penting yang harus dituntaskan, dilewati dengan tuntas oleh peserta didik kita, oleh mahasiswa kita, maka kita harus juga bisa mendesain rencana pembelajaran semester yang ruhnya ya itu mengandung unsur tahapan-tahapan yang memang harus dilewati oleh setiap mahasiswa kita. Jadi itu poin pertama yang saya kira penting kita tanamkan. Nah, oleh karena itu, dalam kurikulum, yang nanti kalau kurikulum itu kalau secara dokumen berarti kita di level mikro. Jadi Bapak Ibu, kurikulum itu pada akhirnya diorganize menjadi 3 konsep, 3 level. Satu level makro itu pemikiran besar, biasanya ini di level kementerian, para akademisi yang setiap hari meninjau, mereview, lalu mengkonstruk kembali. Misalnya sekarang muncullah kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu terjadi pada level makro, pada level yang sangat tinggi levelnya. Tetapi level makro itu kan tidak akan pernah bisa dipahami oleh kita yang merupakan pelaku langsung di lapangan kalau tidak ada mentor, tidak ada ahli, tidak ada siapapun yang hadir memberikan tafsiran-tafsiran, memberikan penjelasan-penjelasan, memberikan deskripsi yang logis, yang rasional, yang kita bisa tangkap. Ini orang-orang yang bergerak di sini, yang bekerja di sini, biasanya ahli kurikulum juga atau dosen yang punya pengalaman, itu adalah mereka yang kita kategorikan pada level meso. Jadi kurikulum pada level konsep mesonya, gitu ya. Nah kita di kelas, Bapak Ibu, saya hari ini masih mengajar 3 mata kuliah. Pertama filsafat sejarah, kedua historiografi, dan yang ketiga adalah PKN di Prodi Bahasa Arab. Nah, berarti saya berhadapan dengan para mahasiswa di kelas. Nah, kelas itulah ada di level mikro. Mikro itu berarti memang benar-benar level di mana peserta didik memiliki kesempatan yang real, mereka sedang menempuh jalan pikirnya, gitu ya. Sedang menempuh proses berpikirnya yang kita hadir di situ menjadi bisa fasilitator, bisa apapun ya. Tapi kalau dosen lebih besar hadir sebagai fasilitator. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kurikulum sebagai dokumen, kita akan bikin RPS. RPS adalah dokumen yang tertulis gitu ya. Dan nanti karena tertulis maka dilaporkan gitu ya. Secara administratif ini dilaporkan. Di Prodi PS Bapak Ibu, saya sudah nge-share ke teman-teman sejak 3 minggu lalu template-nya, kemudian contoh RPS-nya, dan seterusnya. Dan ini sudah beberapa masuk ke saya. RPS itu artinya menjadi dokumen gitu ya. Nanti disimpan suatu hari mungkin direview lagi begitu ya. Jadi kurikulum sebagai dokumen setidaknya gitu ya harus mengandung 4 unsur. Yang pertama adalah kita menetapkan tujuannya apa gitu ya. Mahasiswa kita masuk kelas itu harus jelas mereka akan mencapai tujuan yang mana gitu ya. Jadi itu harus ada. Oleh karena itu kita hadir tentu di situ menjadi inspirator juga gitu ya. Kita jadi sebagai fasilitator juga, kita jadi motivator juga, macam-macam fungsi kita ketika kita ada di kelas gitu ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita harus benar-benar memikirkan tujuan yang sedang kita rumuskan apakah betul memiliki kesinambungan dengan keseluruhan kurikulum institusional, sehingga
rute tempuh mahasiswa itu benar-benar nanti bisa terintegrasi pada dirinya, membentuk dirinya sehingga kesarjanaannya itu benar-benar bermakna begitu ya, memperoleh ilmu dan praktik yang bakal bermakna, kira-kira begitu. Itu pertama. Lalu yang kedua, tentu saja harus ada, kalau dulu di UPI itu saya sempat kursus ya, karena beliau pembimbing saya, Profesor Nelson Siregar. Ketika saya menyusun disertasi, salah satu pembimbing ketiga adalah beliau. Beliau menekankan pentingnya pedagogi materi subjek. Artinya, konten-konten yang kita akan susun, ya, kita desain, kita formulasikan, itu benar-benar secara materi subjeknya itu memang bernuansa mendidik, mengarahkan. Mendidik itu kan makna aslinya kan mengarahkan. Pedagogi itu menuntun makna aslinya ya. Pedagogi itu menuntun. Tetapi dalam konteks ini karena kita sudah ada di paradigma mutakhir di mana mahasiswa mesti menjadi subjek belajar, maka kita hanya menstimulasi mereka. Kita ulang lagi, pertama ada unsur tujuan. Tujuan itu benar-benar kita pilihkan sesuatu yang bernas, sesuatu yang memang secara tahapan sekuensinya itu logis gitu ya, rasional, sehingga bisa terintegrasi dengan tujuan-tujuan besar secara institusional. Kemudian pedagogi materi subjeknya atau kontennya itu juga harus sesuatu yang tentu relevan dengan tujuan yang kita tetapkan. Selanjutnya, unsur kurikulum yang nanti kita turunkan dalam level mikro tadi dalam RPS itu harus mengandung strategi. Strateginya harus tepat. Maka nanti kita akan membaca Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka, itu merekomendasi 4 model belajar. Meskipun Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan model lainnya, saya termasuk masih menggunakan model lainnya. Model yang direkomendasi adalah model 1 problem based learning gitu ya, PBL. Yang kedua project based learning, pembelajaran berbasis proyek gitu ya. Kemarin saya baru melakukan pembelajaran berbasis proyek, nanti akan saya tunjukkan highlightnya sekilas nanti ya. Kemudian yang disarankan lagi, yang direkomendasikan dalam kurikulum Merdeka adalah inquiry learning, dan yang keempat adalah discovery learning. 2 model terakhir sebenarnya hampir sama secara filosofis ya. Saya Bapak Ibu karena mengajar sejarah ya, masih sesekali menggunakan model expository gitu ya. Sekali-kali masih saya pakai, misalnya bagaimana apalagi kalau mata kuliah historiografi, tentu ada risetnya, ada mini risetnya, tapi kan nanti ada expository di kelas gitu ya. Itu masih saya pakai. Jadi saya kira apa yang direkomendasikan oleh kurikulum Merdeka, saya kira kita masih bisa improve sesuai dengan karakter mata kuliah kita gitu ya. Nah Bapak Ibu, saya kira itu poin pertama. Jadi poin pertama yang kita boleh tangkap, boleh kita diskusikan adalah bahwa nanti gitu ya, RPS kita itu kita imajinasikan sebagai salah satu tahapan, salah satu rute tempuh bagi mahasiswa. Artinya adalah kita juga harus membaca matkul lainnya yang kira-kira memungkinkan untuk diintegrasikan. Ini salah satu poin yang menarik, yang penting, yang juga direkomendasikan dalam kurikulum Merdeka adalah bagaimana kita nanti pintar mengintegrasikan dengan hal-hal lain. Nanti kita akan bicarakan pada sesi berikutnya. Lalu tentu saja di situ tujuannya, pedagogi materi subjeknya, strateginya, dan kemudian tentu itu akan dievaluasi. Jadi evaluasi itu bisa tes, bisa non tes, dan evaluasi tentu saja seringnya kita memahami evaluasi berbarengan dengan saat kita UTS, UAS gitu ya. Di situ nanti kita bisa bicara ada berapa macam sih tes itu gitu ya.
tes itu ada sekian macam, maka nanti ada sesinya pada saat kita mencoba mendesain penilaian, insya Allah kita akan bahas. Sampai di sini Bapak Ibu, ini poin pertama yang saya sampaikan sebagai stimulan saja. Barangkali ada tangkapan yang berbeda, karena memang senang sekali kalau kita punya perspektif berbeda, karena berbeda itu kita sepakati sebagai kekayaan. Maka kalau saya hari ini membawa sesuatu yang semoga menstimulasi, kurikulum kita bayangkan sebagai dari kata kurikular tadi, maka kita akan bayangkan menjadi tahapan-tahapan, dan maka nanti akan mewarnai RPS yang sebentar lagi akan saya tunjukkan, begitu ya. Sebelum ke arah RPS, maka saya sangat senang kalau ada hal lain, ada perspektif lain, atau ada yang perlu ditanyakan. Monggo Bapak Ibu. Yes. Saya sambil share file RPS, karena memang nanti produk kita itu adalah RPS Bapak Ibu. Jadi insya Allah kita akan mendiskusikan RPS kita pada tanggal 5 September nanti insya Allah ya. Saya coba sambil share RPS. Ya, Bapak Ibu, kemarin ketika Wadek 1, saya kira di setiap prodi kita, di setiap fakultas kita sama yang disepakati, bahwa kita sudah punya semacam form atau template dari RPS kita. Mungkin nanti Bapak Ibu yang berasal dari kampus berbeda, saya tidak bisa memberikan contoh selain yang dipakai di UIN gitu ya. Jadi mohon maaf, mungkin nanti bisa didiskusikan nanti pada waktunya begitu ya. Ini contoh, tapi sebelum ke contoh, sebelum kita bahas, kita sepakat yang keduanya begini. Kalau kurikulum dalam konteks ini dokumen kita, itu kita pahami sebagai salah satu rute. Kurikulum ini kan belum bermakna sebelum kita bunyikan di kelas gitu ya. Sebelum kita benar-benar menjadi sosok yang menginspirasi proses nalar di kelas, kurikulum dokumen ini belum berguna. Jadi maka ini hanya sesuatu yang bersifat dokumentatif, yang tujuannya agar kita punya tujuan pembelajaran kita terarah gitu ya. Pembelajaran kita bisa diukur gitu ya. Kemudian pembelajaran kita itu terencana gitu ya. Jadi ini menjadi satu hal besar. Lagi-lagi, kenapa? Ya karena ini bagian dari tahapan yang memang nyatanya atau niscaya ditempuh oleh setiap mahasiswa gitu ya. Baik, ini saya sambil jalan. Ini saya kira covernya seperti ini. Nggak perlu dibahas karena ini given, jadi kita tinggal ikuti gitu nanti ya. Kemudian ini nanti kita isi sesuai dengan posisi kita di fakultas atau prodi masing-masing. Jadi saya kira ini tidak menarik untuk dibahas gitu ya. Kemudian, nah sampai di sini kita sudah mulai perlu membahas. Ya, Bapak Ibu, ini apakah terlihat atau perlu diperkecil? Pak Wawan, terlihat atau ada gangguan posisi? Jelas. Mungkin diperluas. Jelas. Jelas. Oke. Enak yang tadi Ini Pak, mungkin lebih jelas. Enak yang duluan Iya. lebih jelas. Enak Oh, lebih yang jelas tadi. dulu. Nah, yang tadi yang di awal lebih jelas Pak. Ya yang Ah. begini Mas ya. Oke. Ya, baik Bapak Ibu. Ini bicara RPS kita juga bicara MBKM. MBKM itu pemikiran besar.
secara konstruksi masih banyak pengamat yang menilai sesungguhnya butuh waktu untuk penyempurnaan karena memang dikerjakan dalam waktu yang agak buru-buru. Itu di level makro itu yang terjadi. Oleh karena itu memang masih ada pro kontra, tetapi yang penting adalah kurikulum ini tujuannya sangat bagus ya, memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk dirinya punya pilihan dalam menempuh tujuan sesuai dengan bakat minat. Kira-kira begitu simpelnya ya. Oleh karena itu sekurang apapun ya kita layak sambut dengan baik. Nah, salah satu pendekatan yang dipakai, bahkan mungkin pendekatan yang disarankan ya dalam kurikulum MBKM adalah apa yang kita kenal sebagai outcome based education. Jadi OB ya, outcome based education. Artinya adalah kurikulum kita, dokumen kita yang kita tulis ini gitu ya, ini benar-benar mengacu pada luaran, mengacu pada profil lulusan di masing-masing prodi. Jadi maka berdasarkan MBKM, setiap prodi sudah punya rumusan tentang profil lulusan. Nah, tentu ini yang punya prodi masing-masing. Oleh karena itu, di IPS misalnya, itu kemarin menetapkan ada 4 profil lulusan besar. Ini saya kasih contoh. Prodi Tatris IPS itu alumninya nanti mengarah pada menjadi pendidik dalam bidang pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Atau karena ini ada konsentrasi, ada 4 konsentrasi, ada geografi, ekonomi, sosiologi, sejarah, maka atau bisa memilih atau include, jadi ini boleh menjadi guru IPS di level SMP, boleh juga menjadi guru geografi, ekonomi, sosiologi, sejarah di level SMA atau MA. Ini profil lulusan. Maka kita bisa bayangkan apa matku yang harus diselesaikan, dituntaskan. Tentu kan mata kuliah yang membawa dia punya kompetensi ke arah itu. Punya kompetensi dan punya pengetahuan, punya sikap, punya skill, tapi terintegrasi. Ini bedanya antara MBKM dengan kurikulum KKNI sebelumnya yang masih memisahkan mana pengetahuan, mana sikap, mana keterampilan. Kalau sekarang sudah terintegrasi, jadi tidak harus secara eksplisit kita pisahkan secara domain begitu. Ini profil. Oleh karena itu nanti penting Bapak Ibu meminta file tentang profil lulusan. Setelah profil lulusan, maka setiap prodi biasanya menurunkan lagi menjadi capaian pembelajaran lulusan. Jadi di tiap prodi nanti ada sekian CPL atau capaian pembelajaran lulusan. RPS kita tidak boleh tidak, alias harus mengkaitkan dengan CPL itu. Jadi misalnya karena saya ini mata kuliahnya adalah historiografi Indonesia, maka kira-kira CPL mana yang yang relate gitu ya. Historiografi itu akan mengarah pada penguatan pada pencapaian CPL yang mana. Jadi kita benar-benar di sini kita menganalisa, mensintesa. Nah, oleh karena itu CPL ini given. Kenapa? Karena yang bikin adalah prodi. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih saja, mengambil saja mana di antara sekian CPL itu yang relate dengan CPMK yang kita mau susun. Gitu Bu ya. Bapak Ibu, maka setelah CPL kita membuat CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, di sini sudah ranah kita ya, sudah domain kita. Jadi kita benar-benar menyusun yang tadi saya sebut dalam prolog, kita menjadikan mata kuliah ini menetapkan tujuan-tujuan, menetapkan pedagogi materi subjek, lalu merancang strateginya, kemudian mengevaluasi. Itu benar-benar sesuatu yang ini bukti bahwa ini terintegrasi dengan institusi, dengan prodi gitu ya. Nah, maka muncullah
capaian pembelajaran mata kuliah. Ini biasanya kalau dulu mungkin ini padanannya adalah semacam standar kompetensi atau kompetensi dasar gitu ya. Kalau dulu gitu ya. Jadi ini untungnya Bapak Ibu kita diberikan kemandirian, diberikan kewenangan untuk menetapkan sendiri capaian pembelajaran mata kuliah kita. Dan biasanya dosen kita ini belum ada unsur lain yang bisa mengintervensi kita. Ini luar biasa privilege kita sebagai dosen. Bisa menyusun kurikulum sendiri, dalam arti RPS kita susun sendiri secara mandiri gitu ya. Tapi justru karena itulah maka kita akan mencoba membuat RPS dengan penuh kesungguhan, dalam bahasa civiknya dengan penuh tanggung jawab gitu ya, karena kita menjadi bagian dari kurikulum pada level yang lebih besar gitu ya. Nah Bapak Ibu, CPMK sekali lagi benar-benar kita yang merumuskan berdasarkan apa yang akan bisa kita stimulasikan berangkat dari mata kuliah yang kita ampu, sehingga mahasiswa itu memperoleh rute secara benar gitu ya. Mahasiswa benar-benar menemukan, wah tujuannya oke, menarik ini, saya akan menuju ke sana. Kita berikan materi semacam jalan sehingga materi-materi yang kita stimulasikan, kita desain itu benar-benar dilalap oleh mahasiswa dalam proses itu. Dan kemudian strateginya, sekali lagi kemarin alhamdulillah saya coba pakai pembelajaran berbasis proyek, anak-anak saya bawa ke kampung khusus. Nanti saya akan tunjukkan ke kampung yang saya anggap itu spesial untuk hari ini, nanti akan saya tunjukkan. Dan nanti dievaluasi. Jadi ini saya kira capaian pembelajaran mata kuliah ini benar-benar bebannya, tanggung jawabnya ada di kita sebagai dosen pengampu mata kuliah. Nah, Bapak Ibu, CPMK ini biasanya kadang-kadang masih bersifat, atau bukan kadang-kadang, seringnya masih bersifat umum, sehingga perlu dirinci menjadi, kalau dulu mungkin namanya indikator lah, kalau sekarang kita sebut sebagai sub CPMK. Jadi tiap capaian pembelajaran mata kuliah yang kita rumuskan, boleh jadi atau mungkin saja itu masih ada poin-poin yang lebih rinci. Nah, poin rinci itulah yang kita kenal sebagai sub CPMK, sub capaian pembelajaran mata kuliah. Maka nanti dari ini, kalau saya RPS filsafat sejarah hanya ada 2 CPMK, tetapi RPS historiografi Indonesia ada 7 CPMK. Nah, dari 7 CPMK ini saya rinci lagi menjadi 16 sub CPMK. Dari mana ini? Ya dari bagian-bagian dari CPMK yang telah saya susun. Jadi ini prosesnya memang lumayan. Saya butuh waktu 3 hari ini. Kemarin benar-benar 3 hari nggak kemana-mana ini. Lumayan. Jadi bagi Gus Robi Sugara yang menjadi konsultan, ini harus dibagi waktu yang baik ini gitu ya, kira-kira ya. Jadi ini sub CPMK. Nah, untuk menunjukkan bahwa CPMK dan sub CPMK itu ada benang merahnya dengan CPL yang disusun oleh Prodi, maka kita kasih kode terkait. Jadi CPMK yang kita susun itu terkait dengan CPL yang mana gitu ya. Jadi ini ada CPL 1, CPL 2. Ini kita yang benar-benar ngasih kode, ini harus kita kasih kode. Hanya untuk menunjukkan bahwa ini memang relate dengan CPL yang disusun oleh Prodi gitu ya. Begitu pula dengan sub CPMK. Jadi ini tidak jauh beda. Hanya ini diurai secara lebih rinci, atau kemampuan mengurai itu kan kemampuan analisa. Kalau menurut teori Bloom dan Anderson, menganalisa itu berarti mengurai, mensintesa berarti mencari titik temunya. Jadi itulah makanya menurut Anderson itu dianggap sama, satu level begitu ya. Bapak Ibu, ini di bagian bawah saya juga munculkan
taksonomi Bloom yang lalu direvisi oleh Henderson. Ini bagi saya sebagai pengingat saja, C1 sampai C6 saya munculkan, mana bagian-bagian yang hanya mengingat, tapi ingatan masih penting gitu ya. Mana yang memahami, mana yang terakhir mengkreasi, itu nanti ada hal-hal yang perlu kita formulasikan gitu ya. Dalam kuliah saya ini memang agak memberikan tekanan lebih banyak pada menganalisa, mensintesa, kemudian bahkan kalau memang kuliah ini waktu PJBL kemarin atau berdasarkan pendekatan atau model pembelajaran berbasis proyek, kalau ada sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya, maka boleh jadi ini menjadi satu kreasi baru, atau di dalam istilahnya Anderson, C6-nya adalah kreasi atau meng-create gitu ya. Jadi itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Ya Bapak Ibu, di bagian bawah ini ada deskripsi singkat tentang mata kuliah kita. Itu secara poin setidaknya ada 3 hal. Jadi yang pertama, kuliah ini tujuannya apa gitu ya. Ini mirip abstrak aja ini. Harus ada tujuan penulisannya apa itu kalau di artikel ya. Kemudian di artikel abstrak kan kita juga, kalau saya pernah kursus di Studia Islamika dan dipublikasi satu artikel, itu ditekankan betul harus diawali dengan statement bahwa riset ini belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Itu catatan penting dari Studia Islamika 2 tahun lalu gitu ya. Ini hampir sama sebenarnya, tapi bukan harus hal yang baru. Artinya adalah tujuan mata kuliah kita itu tujuan yang memang bermakna gitu. Kalau ini kebermaknaannya dalam hal itu bagian dari tahapan yang saling berkesinambungan dan terintegrasi tadi. Tetapi poin penting berikutnya adalah di definisi juga perlu muncul model belajar yang kita pakai itu model apa. Nah, maka kita sudah mulai membayangkan materi ini karakternya begini, untuk mencapai tujuan ini maka model yang mau dipilih adalah model ini gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan ada 4 model yang disarankan oleh MBKM. Berbasis masalah, berbasis proyek, inquiry, dan discovery. Tetapi sekali lagi, saya kira ini masih membuka untuk model lainnya. Seperti saya masih pakai expository. Gitu ya. Kemarin anak-anak saya suruh dalam kuliah secara lokal, ada mini research, lalu menulis secara lokal, lalu masih ada sesi untuk saling expose di kelas. Jadi itu kita sebut sebagai expository gitu ya. Kemudian selain model juga perlu, karena model itu kan sesuatu yang lebih luas, secara teknik itu memerlukan metode dan bahkan teknik pembelajaran. Maka sekian model tadi, model yang kita pilih, itu perlu kita munculkan juga metode apa kita pakai. Kalau saya masih pakai ceramah, jadi ceramah itu tidak tergantikan, maksudnya apa? Kita kan tetap memberikan deskripsi tentang tujuan kuliah segala rupa, itu kan ceramah. Lalu penugasan, karena faktanya kita kan bikin kelompok dan tiap kelompok ada tugas, gitu ya. Lalu ada tanya jawab. Itu metode ini meskipun secara proporsi tidak dominan, tapi kan tetap kita lakukan. Maka kalau saya memilih ditulis saja, gitu ya. Setelah itu ada diskusi dan lain-lain tergantung pilihan kita ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, ini poin yang cukup menarik dan cukup penting yang nanti ini saya sudah dipesan betul oleh LPM, bahwa poin integrasi keilmuan itu dan keislaman ini tolong diberikan penekanan. Meskipun saya juga belum bisa memberikan contoh yang ideal, tetapi setidaknya ya saya ingin menyampaikan apa yang harus saya lakukan itu ya Bapak Ibu. Nah ini karena penting, karena diamanatkan, maka saya harus mencari-cari model mana
yang bisa kita acu ya, kita refer untuk bisa mengintegrasikan konten pedagogi materi subjek kita ya dengan keilmuan lain, atau terutama kita kan punya moderasi disarankan untuk moderasi gitu ya, moderasi beragama dalam hal ini Islam. Maka tentu saja ini hal-hal yang perlu kita garis bawahi karena memang masih banyak pemikiran yang beragam gitu ya. Maka saya coba dulu pernah kita mengundang Profesor Imam Suprayoga dari UIN Maliki Malang ya. Saya masih ingat karena saya hadir di auditorium utama, beliau yang menjadi narasumber. Menariknya begini, dan saya ikuti walaupun tidak mudah gitu ya. Cara pandangnya adalah bahwa ilmu itu, sumber ilmu itu gitu ya. Beliau berpandangan begini, sumber ilmu adalah Al-Quran, hadis, dan fenomena alam garis miring sosial budaya. Sumber ilmu. Maka dari statement itu saya coba bayangkan sumber ilmu sejarah atau sumber ilmu untuk historiografi Indonesia. Maka saya coba kaitkan, kalau kita kemudian menghimpun ilmu gitu ya dengan metodologi, sumbernya apa gitu. Itu kalau perspektifnya Imam Suprayoga adalah Al-Quran, hadis, dan fenomena alam garis miring sosial budaya. Nggak mudah memahami, ini terlalu abstrak emang. Oleh karena itu untuk aplikasinya, karena kita dituntut dalam RPS perlu muncul gitu ya. Dan yang saya pakai adalah apa yang dikenal dengan ayatisasi. Ini banyak dikritik, tetapi kita kan belum punya model lain. Ya. Karena belum ada model lain, ya sementara tidak ada rotan, akan kita pakai gitu ya. Jadi dari sekian materi yang saya anggap penting, materi esensial gitu ya. Dulu waktu di BSNP saya pernah menjadi anggota tim ahli dan pernah membuat kurikulum, vokal point kurikulum. Jadi benar-benar dari kurikulum yang didesain secara nasional itu yang paling inti ada di mana begitu ya. Jadi saya sedikit banyak punya metode untuk mencari bagian inti dari kurikulum yang kita buat itu ya. Oleh karena itu, kalau kembali ke kita Bapak Ibu, kita sudah menetapkan tujuan, kita sudah menyusun pedagogi materi subjek, kita sudah menetapkan strateginya apa, dan tentu nanti kita evaluasi. Dari situ Bapak Ibu, kita coba poin yang paling inti apa sih ini yang kira-kira kalau kita cari landasan atau dalilnya di Al-Quran ketemu atau di hadis ketemu. Jadi ini berarti model ayatisasi. Model ini yang paling bisa saya cerna, sehingga ini yang saya ikuti, walaupun ini belum tentu sempurna, karena yang di kelas ini tadi berdasarkan deskripsi Bapak Ibu luar biasa, cara tempuhnya dalam pendidikan Islam, saya kira nanti malah saya belajar berbalik ini saya nanti ini. Jadi ini model satu. Lalu ada juga yang model yang mengatakan model sejak awal sudah Islam itu menjadi bagian dari karakter. Jadi pendidikan Islam itu sejak dari awal. Ini kita agak sulit karena apa? Karena input mahasiswa kita kan nggak semuanya dari pendidikan Islam. Ada juga yang berasal dari pendidikan umum. Bahkan dulu Prodi Tadris IPS itu memiliki seorang mahasiswa yang beragama Kristen. Dengan proses tempuh yang luar biasa, dia lulus secara cum laude. Itu pernah sekali mengalami itu. Oleh karena itu, saya kira model integrasi tadi bisa, tapi dengan catatan. Untuk di IPS, saya pakai model ayatisasi. Walaupun ini dipandang lemah dan tapi minimal kan mengingatkan kita pada ayat-ayat qauliyah, kira-kira begitulah. Nah di sini saya kira sangat
penting untuk nanti didiskusikan. Saya sendiri justru boleh jadi di kelas ini nanti menimba bagaimana cara mengintegrasikan gitu ya dari kelas ini gitu ya. Lalu penekanan kedua yang disampaikan oleh LPM adalah, ini sampai saya lihat jam biar masih ada waktu untuk kita diskusi, adalah integrasi riset dan pengabdian masyarakat. Nah, bagaimana mata kuliah kita terintegrasi dengan penelitian dan atau pengabdian masyarakat. Saya kira ini memang sesuatu yang kita harus tangkap. Maka di Tarbiyah kita sudah beberapa kali diskusi secara praktis. Pada akhirnya selain ini memang sarannya adalah prodi kita sebaiknya, ini menurut tafsir saya, walaupun tafsir ini belum disetujui oleh dekan saya, oleh dekanat saya, tapi saya akan coba. Saya sedang menyusun program bagaimana prodi Tadris IPS berbasis riset. Dalam arti begini Bapak Ibu, teman-teman di para dosen di IPS sudah menyusun skema diskusi untuk mencari isu-isu mutakhir dalam bidang pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Isu-isu mutakhir, baik kependidikan maupun non-pendidikan. Isu ini lalu disepakati, diidentifikasi, lalu dibawa sebisa mungkin ke kelas, dikoneksikan dengan mata kuliah kita. Tapi yang paling terkoneksi adalah dengan mata kuliah metodologi penelitian. Itu kalau di IPS ada ada dua nomenklatur. Yang pertama metodologi penelitian yang sifatnya umum, dasar. Yang kedua yang lanjutan itu sudah menukik pada metodologi penelitian geografi atau ekonomi atau sosiologi atau sejarah. Itu dibawa ke sana sampai nanti antara dosen dan mahasiswa sepakat seolah-olah dari sepayung, walaupun ini tidak terskemakan secara pendanaan. Jadi ini skemanya ke depan adalah melalui skripsi, tetapi idenya ide besar, ide bersama. Dengan begitu kuliah kita terintegrasi dengan penelitian. Itu skema pertama. Skema kedua, kalau ada publikasi riset yang relevan, gitu ya, dengan mata kuliah yang sedang kita ampu, dengan materi tertentu, itu langsung kita integrasikan. Kalau ini udah lama saya pakai, karena kalau saya kuliah tidak jarang dengan membawa artikel milik siapapun, tapi kalau sekarang disarankan milik teman dosen sendiri atau temuan sendiri itu diutamakan, atau nanti lingkupnya ke teman dosen di prodi itu terus meluas sampai ke kemana-mana gitu ya. Jadi mata kuliah kita diintegrasikan dengan penelitian. Tapi kalau saya lebih senang kalau sambil mahasiswa belajar, maka ada proyek penelitian, maka ada materi yang didapat melalui proses penelitian. Ini kan model saja. Kita bisa pilih mana yang paling memungkinkan untuk dilakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau terkaitan dengan pengabdian masyarakat, saya kemarin telah mengajak teman-teman ke Baduy, lalu ke Cipta Gelar, ke Cirende. Kenapa ke sana? Karena yang terdekat, yang mungkin dijangkau dan menarik, sehingga membangun gagasan untuk bagaimana melakukan pengabdian masyarakat ke sana, tapi diintegrasikan dengan materi tertentu. Jadi tidak cuma satu mata kuliah, ada sekian mata kuliah yang memungkinkan untuk bisa diintegrasikan. Sehingga nanti langkah-langkah dalam pengabdian itu ada bagian-bagian yang merupakan proses pembelajaran, begitu ya. Sehingga tujuannya dalam perkuliahan kita akan tercapai melalui pengabdian masyarakat. Ini tidak mudah, maka sifatnya tidak harus begitu ya, hanya diutamakan. Nah Bapak Ibu, setelah ini kita integrasikan di RPS kita, tentu berdasarkan CPMK atau sub CPMK tadi, kita menyusun seperti apakah bahan kajian atau materi perkuliahan kita.
Nah, setiap kita saya kira yang paling tahu kurikulum kita, maka nanti insya Allah setelah ini insya Allah Bapak Ibu akan tekun ya membuat RPS. Tadi Pak Robi Sugara malah 3, wah nanti luar biasa nih ketemu 3 model RPS dari FISIP itu kan menarik ini kan. Dan terakhir tentu ada referensinya. Di template RPS kita itu ada detail di bawah. Nanti saya kira contoh RPS saya kira contoh yang belum sempurna, tapi akan saya kirim nanti ke kelas ini. Ya minimal tidak ada contoh baik, kan minimal ada contohnya, nanti bisa dijadikan acuan menyusun bagi Bapak Ibu. Tetapi acuan yang belum sempurna gitu ya. Ini nanti ada rubrik, ada macam-macam. Ada kolom ini saya kira per pertemuan apa yang mau kita lakukan sampai UTS dan UAS gitu ya. Tiap pertemuan mengkaji apa, lalu pendekatannya apa, alat medianya apa, materinya apa, tesnya apa, ini semuanya kita petakan. Saya kira ini nanti bisa dibaca gitu ya. Paling bawah bahkan ada rubrik penilaian, tapi ini waktunya saya nyusun rubrik penilaian ini tentu ala mata kuliah historiografi. Rubrik ini nanti bisa dilihat seperti ini kolom-kolomnya gitu ya. Kemudian setiap sub CPMK kita coba apakah indikatornya, kan kita kalau bikin soal itu kan secara struktur soal itu kan satu ada istilahnya stimulannya. Jadi struktur soal itu secara konstruksi. Kalau kita nanti bikin tes, itu ada stimulannya mana, stemnya mana, lalu pilihannya mana, lalu dari pilihan itu kunci jawabannya yang mana dan pengecohnya yang mana. Jadi secara konstruksi saya kira maka perlu indikator. Indikator inilah yang akan kita jadikan pijakan untuk menyusun stimulan dari soal kita. Kalau kita akan soalnya misalnya tes gitu ya. Tapi indikator pula juga bisa digunakan untuk penilaian yang non tes gitu ya. Itu nanti bisa dipelajari sambil jalan. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini ya setidaknya tidak membingungkan gitu ya. Syukur-syukur memberikan ya dorongan lah ya. Dorongan. Ini saya stop share. Baik Bapak Ibu, insya Allah mudah-mudahan yang saya tampilkan cukup memberikan gambaran. Saya kadang-kadang kalau kuliah Bapak Ibu, di kelas itu, di akhir kuliah saya tanya, makin jelas atau makin bingung? Kadang-kadang makin bingung. Jadi berarti kita gagal itu ya. Baik Bapak Ibu, ini pukul 11-nya kurang 12 menit. Barangkali ada tambahan penyampaian dari Bapak Ibu, dipersilahkan. Pak Wawan nih, ini sebagai yang besar di tapak kuda ini, monggo Pak Wawan, barangkali ada yang mau disampaikan. Iya Pak, ya pertama Pak, sebelumnya saya dulu agak anti RPS Pak. Karena saya mikir waduh bikin RPS aja udah ruwet kayak gitu buat baca buku untuk ngajar lumayan gitu. Betul. Untuk menyiapkan materi 3 hari selesai itu untuk buat kadang terlalu teknis ya Pak ya. Selesai kayaknya. Ya, nah tapi di perjalanan saya mengajar sampai sekarang tiap semester itu saya ngajar masih eksperimen, metodenya gimana, cara ininya gimana biar mahasiswa agar mahasiswa itu aktif gitu. Dan saat di PKDP Luring itu kemarin
Saya baru terpikir, baru dikenalkan dengan inquiry learning, discovery, project, dan apa macam-macam. Dan ya saya mungkin akan coba mulai semester ini. Nah, saya ada yang mau beberapa yang saya tanyakan, Pak ya. Kalau apa tadi tujuan terintegrasi dengan tujuan besar institusi, itu kita sendiri yang merumuskan deskripsinya atau siapa, Pak ya? Iya. Tujuan, terus lagi minimal CPL dan CPMK itu juga kita yang menentukan, Pak ya, dosen. Iya. Nah, kemudian juga yang terakhir, Pak. Saya di prodi filsafat, mungkin nanti boleh saya minta RPS yang filsafat sejarah itu, Pak. Biar saya kebayang ini materi-materi saya, soalnya materi mikir semua, Pak. Materi abstrak semua. Nah, saya tadi yang kepikiran malah yang integrasi ilmu itu. Lah sementara fakultas saya aja sudah Usuluddin, sudah Islam gitu. Apanya yang mau diintegrasikan lagi gitu. Ya, saya kira demikian. Mungkin teman-teman lain, Ahmadi. Baik, terima kasih Pak Wawan, sudah saya catat ini. Ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Baik, Pak Dokter izin tanya. Jadi berdasarkan pengalaman saya ya Pak, kadang tuh kan dosen punya RPS gitu, tapi padahal kita sudah merumuskan nih CPMK-nya itu apa gitu. Nah, tapi CPMK tersebut padahal kan itu capaian utamanya ya dalam pembelajaran itu dosen akan membentuk mahasiswa seperti apa gitu. Tapi ternyata kadang kan UAS itu dengan metode esai yang hanya 5 jawaban itu kan pastinya tidak cukup mengakomodir terkait CPMK yang akan dihasilkan dalam mata kuliah itu. Ini pengalaman saya saja, Pak Dokter, pada saat saya juga pernah ikut di-hire oleh UT, itu pertama kali saya belajar terkait RPS gitu. Nah, di sana saya baru memahami bahwa CPMK tersebut juga harusnya terukur dalam ujian akhir gitu. Nah, sedangkan kamennya dosen-dosen kita itu membuat soal itu cukup 5 saja yang random gitu ya, tidak memperhatikan CPMK-nya lagi gitu. Nah, sehingga hal demikian seperti bagaimana dan apakah ada metode pengukuran akhir yang lebih yang lebih akurat agar CPMK tersebut juga tercapai. Demikian Pak. Baik, terima kasih Bu Mufidah. Saya kira 2 cukup ini. Waktunya pas ini, pas-pasan. Baik, Pak Wawan di Usuluddin, mirip kakak dan adik saya dari Usuluddin Sunan Kalijaga, mengambil perbandingan agama, lalu ada juga yang akidah filsafat. Betul sudah mengkaji tentang agama, tentang Islam. Oleh karena itu memang pemikiran awal dari integrasi keilmuan ini itu adalah bermula dari cara pandang ilmu umum. Jadi memang historinya kenapa perlu muncul integrasi keilmuan dan keislaman itu secara histori memang bermula dari semacam kekhawatiran ilmu umum tidak tersentuh, tidak tersirami dengan nilai-nilai keislaman atau mulai lupa dengan Islam, anggaplah begitu. Itu historinya, walaupun dalam perjalanannya kemudian menjadi diskusi yang semakin menarik, semakin jauh, tapi semakin kurang jelas gitu ya. Sampai contoh dalam sejarah, dalam ini istri saya di sains, di biologi, itu pada akhirnya memang mengkaji keilmuan di biologi itu, lalu dicoba ternyata di dalam ayat-ayat ditemukan dalam Al-Quran ayat-ayat yang persis dengan temuan riset dalam biologi. Jadi semacam inilah, jadi semacam mencoba mengintegrasikan antara ilmu dan agama. Adapun
dengan Pak Wawan yang sudah di Surudin, saya kira itu hal yang berbeda itu ya. Lalu yang kedua, Pak Wawan tadi untuk profil lulusan itu memang menjadi tanggung jawab Prodi, dalam konteks ini Kaprodi yang menyusun. Kaprodi tentu dibantu oleh Sekprodi dan staf kalau ada. Ini malah di IPS itu nggak dikasih Sekprodi, nggak dikasih staf, jadi benar-benar sendirian. Ini luar biasa. Ini benar-benar harus menyusun profil lulusannya seperti apa. Kalau sudah ada dokumennya itu mending, karena kita bisa mereview, bisa menambah, mengurangi. Tapi kalau belum, ini benar-benar hal baru. Kemudian untuk CPL, capaian pembelajaran lulusan itu juga kewenangan tanggung jawab dari Kaprodinya. Dengan begitu kita dalam kapasitas dosen memang mestinya Kaprodi itu sudah share apa profil lulusan dan apa CPL-nya kepada setiap dosen jauh sebelum RPS ini disusun gitu ya. Mestinya begitu, tapi kalaupun itu tidak terjadi maka kita yang minta. Seperti kemarin saya meminta tolong pada teman di Fakultas Adab untuk mengajar di IPS. Nah, saya lupa belum share profil lulusan dan CPL pada beliau, maka saya akhirnya nge-share karena udah di WA. Ini contohnya ya. Nah, oleh karena itu setelah itu capaian pembelajaran mata kuliah itulah yang memang kita ya, kewenangan kita, benar-benar kita yang merumuskan itu ya, yang menyusunnya. Kemudian apalagi sub CPMK itu tentu kita. Jadi begitu kira-kira ini yang kita maksud bahwa kurikulum yang kita rumuskan nanti wujudnya adalah dokumen itu terintegrasi dengan kurikulum relatif besar yang dikembangkan oleh masing-masing prodi. Dalam hal ini kalau saya adalah prodi IPS. Demikian Pak Wawan Kurniawan, cukup melelahkan memang. Saya juga kadang-kadang kalau langsung ke kelas ngajar itu semuanya udah ada di kepala, tetapi harus merumuskan detail butuh seminggu gitu kan, itu luar biasa. Itu berarti tanggung jawab administratif ya kayak gitu ya. Bu Mufidah, ini CPMK itu memang harus terukur, terencana gitu ya. Kemudian jelas tujuannya, jelas ukurannya juga. Sehingga nanti kalau ada kita lakukan asesmen, kita lakukan pengukuran atau penilaian itu memang benar-benar harus mengukur ketercapaiannya sampai di mana gitu, itu teorinya begitu. Walaupun dalam praktisnya, ya, saya juga sama kadang-kadang kan cari praktisnya, bahkan usianya lisan umpama gitu ya, itu kadang-kadang tidak sesungguhnya mengukur CPMK yang kita susun sendiri. Nah, oleh karena itu ada salah satu, ini waktu saya jadi guru sudah mulai ditekankan. Saya mohon izin dulu, saya sempat 9 kali itu menjadi finalis guru berprestasi nasional dan 3 kalinya juara 1. Ini pernah dulu waktu jadi guru ya. Itu salah satu yang ditekankan dalam penilaian adalah penilaian autentik. Nah, penilaian autentik itu penilaian di mana seorang guru, kalau sekarang berarti dosen ya, benar-benar mengamati peserta didik kita sejak awal sampai akhir. Jadi penilaian ini benar-benar menjadi validasi yang pas untuk nanti kita misalnya melengkapinya dengan penilaian menggunakan tes. Jadi kalau saya memang tidak cukup dengan tes, Bu. Jadi saya seringkali tes itu adalah salah satu, saya anggap sebagai instrumen untuk bisa saya jadikan landasan sehingga mahasiswa itu apakah layak A, B, atau dan lain-lain sebagainya gitu ya. Sehingga saya lakukan penilaian autentik itu maksudnya begitu awal kenal, tahu profil mahasiswa, tahu aktivitasnya di kelas, tahu bagaimana tanggung jawabnya dan seterusnya. Nanti kita yang menyusun indikator dari penilaian autentik itu. Dengan begitu, insya Allah ya, nilai kita relatif bisa dipertanggungjawabkan itu ya, relatif menunjukkan secara presisi, secara lebih presisi seperti apakah
profil mahasiswa kita ketika akhir kuliah terjadi gitu ya. Ini yang saya lakukan, Bu. Mungkin nanti ada model penilaian lain yang lebih pas untuk dipakai agar kita bisa mengukur secara praktis. Ini saya temukan kasus begini, Bu. Kemarin di IPS itu saya temukan satu kelas semuanya nilainya A. Coba bayangkan. Satu kelas semua nilai A. Lalu saya penasaran, ini kok bisa semua A itu seperti apa kira-kira pemahaman anak tentang konten tertentu. Lalu saya coba pas ngobrol, saya coba sambil ngobrol, saya gali pengetahuan. Ternyata pengetahuannya tidak mencerminkan bahwa dia A. Ini kan ironi dia. Nilainya A. Bahkan kalau perlu alumni terbaik, saya kemarin mikir, apakah alumni terbaik ini benar-benar sesungguhnya terbaik di antara alumni yang ada? Itu kan kadang kita perlu mengkonfirmasi atau memvalidasi kalau ada waktunya gitu ya. Demikian Bu Fida, mudah-mudahan menjawab walaupun kesempurnaan nanti sampai jalan. Nanti insya Allah Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah setelah ini saya ditugaskan untuk share template-nya RPS, dan semoga Bapak Ibu telah memiliki modul nanti bisa dibaca untuk memperkaya cara pandang dan segala rupa. Nah, dalam tanggal 2, 3, 4 Bapak Ibu mau tidak mau bertekun-tekun untuk bikin RPS. Nanti tanggal 5 insya Allah akan ada skema untuk kita review bareng-bareng, dan insya Allah harapan saya Bapak Ibu memperoleh kelancaran untuk sertifikasi, insya Allah ya. Ada statement terakhir, sekarang buka 11, silahkan barangkali ada yang mewakili. Pak Wawan biasanya nih koordinator ini, atau masih ada yang ingin menyampaikan barang satu poin? Mungkin Kiai Jamil mungkin. Monggo Pak Wawan. Dari saya cukup ya Pak. Mungkin yang lain. Cukup Pak ya. Ya baik. Baik Bapak Ibu, ini di kelas kita masih full, ada 12, yaitu antara lain saya dan sebagai pemateri dan fasilitator. Semoga selalu sehat. Bagi yang akan segera ke masjid untuk khutbah, saya kira saatnya bersiap-siap. Pak Wawan dah mau berangkat ini khutbah ini. Kita akhiri Bapak Ibu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Bila taufiq wa hidayah wa muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Arif. Baik, sami-sami. Monggo, matur nuwun. Kita langsung tutup ya Bapak Ibu ya. Ya.